Tahukah saudara bahwa musuh bisa membunuh saudara dengan memakai tangan saudara sendiri? Mari kita saksikan video ini. Pada suatu hari, ibu-ibu di Israel memuji-muji Daud. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 berkata, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Musuh bisa bicara tentang iblis, tetapi musuh juga bicara tentang orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Pada saat perempuan-perempuan ini menari dan bernyanyi bersaut-sautan yang mengatakan bahwa Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, tentu saja ada kemarahan di hati Saul. Karena Daud baru mengalahkan satu orang, yaitu Goliat. Sementara Saul sudah banyak mengalahkan musuh di medan perang karena dia sudah berkali-kali memimpin peperangan. Marah, tersinggung itu wajar, itu manusiawi. Yang salah adalah pada saat kita membiarkan kemarahan, membiarkan sakit hati berlarut-larut dan menguasai kita. Karena segala sesuatu harus kita kendalikan, karena kita tidak boleh dikendalikan oleh apapun kecuali Tuhan. Seringkali iblis atau musuh-musuh kita cukup memberikan tawaran, sebuah gelas berisi racun. Kita mau meminumnya atau tidak adalah keputusan kita. Karena mereka tidak ingin membunuh kita dengan tangannya. Mereka ingin membunuh saudara dengan tangan saudara sendiri. Pada waktu mereka menebarkan sakit hati dan kebencian, lalu saudara menangkapnya, mengambil dan menyimpannya di dalam hati, dan membiarkan sakit hati menguasai. Itu seperti seseorang yang memilih untuk mengambil gelas berisi racun dan meminumnya. Seseorang yang dikendalikan oleh emosinya, oleh sakit hatinya, rasa marahnya, rasa irinya, maka dia akan menjadi orang yang gagal fokus. Orang yang dikendalikan oleh kemarahan, iri hati, sakit hati, maka dia akan membunuh dirinya sendiri. Bahkan dia tidak hanya akan membunuh dirinya, dia akan membunuh potensinya, dia membunuh masa depannya, bahkan dia bisa membunuh keluarganya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kita belajar dari kehidupan Saul. Karena sakit hati dan penuh dengan kemarahan, Saul menjadi orang yang gagal fokus. Karena kepahitan membuat pikiran Saul dipenuhi dengan Daud, 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 dan Daud. Pikirannya selalu ingin tahu, apakah rakyatnya sekarang lebih mencintai Daud? Daud sekarang ada di mana? Daud sekarang sedang melakukan apa? Dan bagaimana dia menghancurkan Daud dan membunuhnya? Sehingga dia tidak lagi dapat memikirkan potensinya, pertobatannya, kasihnya kepada keluarga, dan bagaimana membangun kerajaan yang kuat. Karena perasaan iri hati menguasainya, dia menjadi jauh dengan anaknya sendiri, yaitu Yonatan. Hubungan dia dengan keluarganya menjadi tidak harmonis. Dia lupa bagaimana menjadi seorang bapak bagi anak-anaknya dan menjadi suami bagi istrinya. Bahkan dia juga lupa bagaimana menjadi dirinya sendiri. Dia lupa bagaimana bersikap sebagai seorang raja yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dia juga melupakan Tuhan karena sibuk dengan pikiran sakit hatinya. Pada suatu hari, oleh karena kebenciannya kepada Daud, maka dia menghancurkan perasaan anaknya sendiri, yaitu Mikal. Mikal adalah anak Saul yang jatuh cinta kepada Daud. Sampai dia sendiri melalui hamba-hambanya menawarkan dirinya kepada Saul supaya dia dinikahkan kepada Daud karena dia sangat jatuh cinta kepada Daud. Dan Saul kemudian menikahkan anaknya bukan karena dia mengasihi Mikal, tetapi karena dia ingin menjerat Daud. Saul ingin membunuh Daud melalui Mikal. Tetapi karena Mikal sangat mencintai Daud, pada waktu ayahnya akan membunuh Daud, Mikal menyelamatkan Daud suaminya. Dan Saul begitu marah sehingga kemudian dia menceraikan Mikal dari Daud
dan dia memberikan Mikal menjadi istri orang lain, yaitu menjadi istri Palti bin Lais. Saudara bisa membayangkan perasaan Mikal. Dia sangat mencintai Daud, tetapi dengan paksa diceraikan bapaknya dari Daud. Bukan hanya diceraikan, tetapi dia dipaksa menikah dengan orang lain yang dia tidak cintai. Bagi seorang perempuan, dipisahkan itu sudah menyakitkan, tetapi lebih menyakitkan pada waktu dia dipaksa untuk menikah dengan orang yang dia tidak cintai. Jadi karena Saul dipenuhi pikirannya dengan rasa pahit kepada Daud, maka dia tidak bisa berpikiran sehat. Dia membunuh perasaan anak-anaknya sendiri. Dia membunuh perasaan Mikal. Bahkan dia membunuh perasaan Yonatan. Dan oleh karena kemarahannya lah, maka Yonatan terbunuh di medan perang. Yonatan adalah seseorang yang berpotensi sangat besar. Dia juga sehebat Daud, bahkan mungkin dia lebih hebat dari Daud. Tetapi oleh karena kebodohan bapaknya, maka potensi anaknya dibunuh oleh bapaknya sendiri. Yonatan mati pada saat masih muda. Dia mati sebelum waktunya. Saul lupa bagaimana bersuka cita. Saul lupa bagaimana bersyukur untuk keberadaan dirinya. Saul adalah orang yang paling tampan di Israel, sehingga dia sangat pantas menjadi raja. Karena dia ganteng, dia punya postur yang baik, bahkan lebih tinggi dari seluruh Israel. Tetapi hatinya yang tercemar, karena dia membiarkan dia dikendalikan oleh emosinya, dikendalikan oleh amarahnya, kebencian dan iri hatinya, maka dia tidak bisa melihat hal-hal besar yang dia bisa lakukan kalau dia tidak sibuk memikirkan Daud. Rasa pahit dan iri hati membutakan mata seseorang sehingga dia akan melakukan banyak kebodohan. Sementara Daud karena hatinya tidak penuh dengan kepahitan, hatinya tidak tercemar, dia lebih fokus membangun hidupnya. Dia bisa membangun pasukan yang sangat solid, membangun pasukan yang sangat handal, pasukan yang sangat kuat dan ditakuti. Dia punya pasukan 30, 50, 100, dan dia juga punya pasukan triwira yang tidak terkalahkan. Kepahitan membuat Saul membunuh keluarganya, membunuh anak-anaknya, membunuh masa depannya, dan membunuh dirinya sendiri. Kita melihat di akhir hidupnya, Saul penuh dengan kemarahan dan putus asa. Dia marah karena tidak bisa menghancurkan Daud. Dia marah karena tidak bisa membunuh Daud. Dan karena kemarahan dan merasa gagal, akhirnya Saul hidupnya berakhir dengan bunuh diri. Di dalam 1 Samuel 31 ayat 4 berkata, "Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, 'Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan.' Tetapi pembawa senjata itu tidak mau, karena ia sangat segan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Dan kalau saudara baca selanjutnya, pembawa pedangnya juga ikut bunuh diri. Kita belajar di sini kenapa Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena saudara bisa membunuh dirimu sendiri pada waktu saudara dikendalikan oleh emosimu. Karena hati yang tercemar bisa membuat diri sendiri menjadi buta, gagal fokus, dan dia tidak bisa berpikir bijaksana. Saul akhirnya membunuh potensinya, padahal seharusnya dia adalah orang yang hebat, tetapi dia menghancurkan dirinya sendiri dengan meminum racun yang disediakan oleh iblis. Demikian juga dengan saudara dan saya. Pada waktu musuh-musuh berbuat jahat kepada saudara, menebarkan kebencian, memfitnah saudara, pada saat saudara memakan rasa pahit itu, sebenarnya saudara sedang membunuh dirimu sendiri. Sementara musuh bisa tidur tenang, mereka
bisa bersukacita. Mereka mungkin sambil berkipas-kipas menonton saudara dan membiarkan saudara pada akhirnya membunuh diri sendiri. Apakah saudara mau musuh menang? Musuh menang atau kalah ditentukan oleh keputusan saudara untuk meminum racun atau membuangnya. Tuhan Yesus memberkati.